Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan. Hari ini kita akan membahas mengenai monitoring terus-menerus mengenai sekolah inklusif yang ada di Kota Surabaya. Dan pastinya ini Komisi D terus berusaha untuk selalu memonitoring dan apakah ada temuan baru di monitoring tahun 2024 ini. Kita akan membahas bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Ya. sudah masuk di tahun ajaran baru. Menjelang Tahun ajaran baru, lagi libur ya. Dan ini permasalahan yang selalu dibahas mengenai tahun ajaran baru, bagaimana Kota Surabaya bisa melakukan pemerataan. Betul. Ya, kepada seluruh warga, kepada seluruh murid baru nantinya yang akan melanjutkan pendidikannya. Dan ini kita akan membahas mengenai monitoring sekolah inklusif. Iya. Nah, selama monitoring, apakah ada temuan-temuan terbaru? Apakah ada masalah-masalah yang timbul? Dan kabarnya memang di tahun ini sudah harus ada pemerataan ya Bu ya, Iya. tentang sekolah inklusif itu. Semua bisa masuk di mana aja, tidak ada ketentuan harus di sekolah ini itu. Iya. Nah, mungkin ada bagaimana progres yang pertama dulu Bu Ajeng, progres monitoring yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi itu sendiri. Iya. Jadi sekolah inklusi sudah lama ya, sudah ada di Kota Surabaya, khususnya kita sudah mempersiapkan untuk sebelumnya 50 SD negeri dan juga 25 SMP negeri. Dan ini pada saat kita memonitoring dari Komisi D, kita pastinya mengevaluasi bagaimana sarana prasarana, kemudian bagaimana keterpenuhan dari SDM, kemudian juga bagaimana kurikulumnya mereka, apakah bisa terjangkau sesuai dengan akademisinya, kemudian yang terakhir memastikan mereka lanjut ke pendidikan jenjang selanjutnya. Ini memang jadi monitoring kita setiap tahunnya, jadi memang masih banyak yang perlu diperbaiki dan ternyata pada saat yang terbaru dari pemerintah pusat menginginkan kesemuanya sekolah harus mampu membuka ruang kelas untuk anak-anak inklusi. Tentu saja ini menjadikan tantangan ya untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga khususnya warga Kota Surabaya. Apakah warga ini mau menyolakan anak yang memang notabene ada beberapa sekolah yang masih belum siap sarana prasarananya untuk inklusi. Berarti kalau berbicara mengenai monitoring tersebut, berarti belum terlaksana sepenuhnya berarti Bu ya di Kota Surabaya ini. Masih ada beberapa sekolah yang memang menerima, ada beberapa sekolah yang memang belum siap. Bukan tidak mau menerima, belum siap mungkin ya Bu ya? Iya, betul. Jadi yang belum siap ini tentu saja pasti terkendala sekolah-sekolah, masih banyak sekolah yang memang butuh banyak perbaikan. Tidak hanya ruang kelas, bagaimana untuk pemenuhan kegiatan belajarnya, komputer ataupun sarana olahraga. Tapi sekarang ditambah mereka harus mampu menyediakan sarana-prasarana untuk anak-anak inklusi. Nah, ini memang menjadi tantangan, tapi tentu saja kita meminta jalan tengah terlebih dahulu supaya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya mengenai sekolah mana saja yang telah terlebih dahulu melaksanakan sekolah inklusif. Sehingga para orang tua yang kemungkinan mempunyai anak inklusi, baik ingin melanjutkan tingkat SD ataupun SMP, bisa melihat terlebih dahulu fasilitasnya. Memang kita mengedepankan tanpa diskriminasi. Jadi sekolah anak ini normal ataupun inklusi, istimewa ataupun yang normal, nah ini harusnya bisa dijangkau oleh semuanya. Berarti sekarang didukung untuk sekolah-sekolah untuk bisa ramah terhadap semua murid, ya kan? Murid yang inklusif tersebut dan juga non inklusif. Berarti ini adalah tugas untuk SDM atau guru yang ada di sekolah tersebut untuk terus belajar. Apakah dari situ ada tenaga pendidik sendiri gitu Bu, dikhususkan untuk mereka yang inklusi, atau memang guru-guru yang ada di sekolah tersebut yang memang sudah menerima untuk murid inklusi tersebut memang dilatih untuk bisa memberikan pembelajaran kepada murid non inklusif dan juga murid inklusif itu sendiri? Iya, jadi memang sebelumnya untuk sekolah-sekolah yang sudah ada, kita sudah mempunyai tenaga SDM, guru, pendamping, ataupun bahkan P3K yang sudah ditempatkan untuk menghandle, mendampingi anak-anak yang istimewa. Tetapi karena sejak getoknya mengenai peraturan semuanya harus bisa menerima anak-anak istimewa, sehingga kita sudah mempersiapkan sejak tahun 2023 kemarin, kita
mempersiapkan tenaga guru ya SDM ini supaya dapat pelatihan khususnya untuk guru umum, sehingga guru-guru dari kelas 1 yang ditempatkan di 1 SD dan juga kelas 1 SMP sehingga sudah mendapatkan pelatihan untuk bisa mengatasi anak-anak yang istimewa. Peraturan ini sudah keluar dari tahun 2022 ya Bu ya. 2022 berarti memang cukup membutuhkan waktu juga untuk bisa menyelaraskan semuanya agar sekolah-sekolah tersebut bisa menerima. Betul. Dan ini memang sebenarnya sekolah menerima, sekolah mempersiapkan, tapi ada kalanya orang tua yang memang memilih apakah anak saya, seperti Ibu Ajo bilang tadi, apakah anak saya memang bisa ya atau mengikuti yang ada di sekolah tersebut. Berarti ini apakah nantinya akan ada tugas dari Komisi D untuk bisa mengarahkan atau memberikan ya sedikit pencerahan juga kepada orang tua karena beberapa sekolah di Surabaya memang diharuskan untuk bisa menerima murid tersebut. Iya, jadi berbagai fasilitas sudah kita minta sebelumnya untuk bisa menyanggupi pemenuhan kebutuhan anak-anak istimewa sehingga tidak hanya dari kurikulum pendidikan standar ya yang ada di sekolah negeri SD dan SMP, kita juga bahkan ada namanya kejar paket. Jadi sehingga khusus untuk anak-anak ada kurikulum vokasi sendiri supaya anak-anak bisa langsung ke minat dan bakatnya sesuai dengan itu. Tetapi kembali lagi karena kita sekarang dari pusat kita menyebutkan tema tanpa diskriminasi sehingga kesemuanya anak-anak bisa belajar dimanapun. Semua sekolah SD dan sekolah SMP diharapkan bisa mampu menerima anak-anak istimewa. Dengan seperti itu anak-anak yang kita yang normal dan istimewa ini bisa blended, menyatu dan juga berkomunikasi. Dan kemudian ke depan harinya diharapkan juga mampu membuat karakter di pendidikan kita lebih baik lagi. Seperti itu. Berarti mereka yang anak-anak inklusif tersebut digabung menjadi satu agar mereka bisa belajar dan juga bisa bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Dan toleransi. Dan toleransi itu yang pasti. Dan kalau kita berbicara mengenai tugas Komisi D kan memang memastikan ya Bu ya agar sekolah-sekolah inklusi tersebut di Surabaya dapat memberikan layanan pendidikannya. Tidak ada pembedanya. Tapi kalau kita berbicara mengenai sekolah SD pun ini sudah mulai merata ya Bu di Surabaya yang menerima itu. Untuk SD alhamdulillah sudah merata ya. Dari sekitar 300 lebih sekolah SD ada 50 untuk sekolah yang menerima bisa anak istimewa. Kemudian juga di SMP memang sedikit dari 63 kita menerima yang bisa menerima adalah 25 SMP negeri. Nah ini alhamdulillah sudah menyebar dan setiap tahun kita mengevaluasi tidak hanya dari sarana prasarana tapi bahkan kegiatan. Kegiatan ini anak-anak ini dibuat ruang untuk mereka bisa menampilkan menampilkan mungkin keahlian mereka, menyanyi, fashion show supaya anak-anak bisa menimbulkan rasa percaya diri. Nah ini nanti ke depannya bisa lebih siap lagi dan juga bisa diterima. Jangan sampai adanya anak-anak istimewa di sekolah ini malah ada kasus pembulian. Sehingga jangan sampai dengan itu kita harus meminta dari pihak SD dan SMP ada guru-guru pendamping. Tidak hanya guru pendamping, tapi juga meminta adanya pemenuhan guru psikolog. Yang ada di situ juga ya. SD tadi sudah sekitar 25 Ibu, SD 25, SMP SD 50. SD 50, SMP 25. Nah, ini tadi sekolah yang sudah menerima. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai guru-guru atau tenaga pendidikan yang sudah siap, ya kan? Sudah mendapatkan pelatihan, ada berapa banyak? Nanti kita akan bahas masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati, masih membahas mengenai Komisi D, terus memonitoring sekolah inklusi yang ada di kota Surabaya. Tadi kita sudah berbicara mengenai berapa jumlah sekolah dari sekolah dasar, SMP, yang memang siap untuk menerima murid didik spesial ya Bu ya kalau kita bilang ya. Nah ini kita berbicara mengenai tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya. Berarti tadi kan memang sudah harus betul-betul siap untuk bisa memberikan pendidikan yang luar biasa kepada anak-anak eksklusif kita gitu ya. Nah ini mungkin ada berapa banyak sebenarnya Bu untuk guru atau tenaga kependidikan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait pendidikan inklusi yang ada di kota Surabaya. Jadi selain guru pendamping yang memang khusus ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada anak-anak istimewa yang memang sudah lulusannya menjadi guru pendamping, kita juga melatih guru-guru umum yang khususnya ditempatkan di kelas 1 SD dan juga kelas 1 SMP sebagai mereka itu mendeteksi sejauh mana anak-anak istimewa kita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak hanya guru pendamping, kita kemarin pada saat penerimaan P3K ataupun CPNS kita melatih ke semuanya. Jadi kemarin tahun 2023 ini kita sudah menerima 1.100 kurang lebih tenaga guru ya yang akan ditempatkan di seluruh kelas 1 SD ataupun kelas 1 SMP. Sehingga tidak mengganggu untuk mereka pada saat melanjutkan ke pendalaman mata pelajaran yang lainnya seperti itu. Gitu. Jadi sudah melakukan pendampingan juga, sudah ada pelatihan juga. Nah saya tadi cukup tertarik dengan harus adanya sarana dan juga prasarana. Nah ini mungkin Bu Ajeng bisa memberikan informasi kepada semua pemirsa gitu kan. Sarana prasarananya seperti apa contohnya untuk mereka murid-murid inklusi tersebut bisa menikmati pembelajaran ya kan Bu. Jadi merasa nyaman di sekolah tersebut yang bergabung dengan atau bersosialisasi dengan murid-murid yang non-inklusif tersebut. Seperti apa? Mungkin prasarana yang bisa mendukung proses belajar mengajarnya gitu. Selain sarana prasarana, tentu saja kita meminta adanya mungkin jalannya mungkin lebih rapi, ada pengarahnya, kemudian juga yang dari anak-anak mungkin istimewanya tunarungu kita memastikan ada melihat papan petunjuk, papan nama atau lebih besar lagi supaya anak-anak bisa nyaman dan juga tidak terus membutuhkan bantuan guru pendamping, bisa lebih mandiri di sekolahnya. Kemudian juga bantuan mungkin untuk anak-anak disabilitas mental, tentu saja kita mau tidak mau ada guru pendampingnya. Karena ini kita bermacam-macam anak-anak kita istimewanya, tentu saja yang pertama kita melihat untuk aksesnya terlebih dahulu. Kemudian supaya mereka tidak dalam kondisi bahaya, mungkin tidak dilambaikan ke lantai 2 ataupun sebagainya. Kemudian juga penerangan juga harusnya lebih cerah supaya nanti memungkinkan anak-anak tetap merasa aman dan juga tidak ada kerincuan lah di dalam kelas. Kemudian juga bisa tetap diawasi oleh teman-teman dan juga gurunya. Baik, dengan adanya perbaikan, penambahan sarana prasarana tersebut juga bisa membuat mereka mandiri juga kali ya Bu ya? Iya. Bisa membuat mereka mandiri dan mereka bersemangat untuk masuk sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Dan pastinya dengan adanya penggabungan tersebut mungkin dengan sosialisasi dan mungkin juga ada pemaparan juga kepada murid-murid yang lainnya untuk tetap menjaga kerukunan tadi, tidak ada bullying yang pastinya itu ya Bu ya. Nah untuk kurikulum sendiri metodenya apakah nanti akan dijadikan satu ataukah nanti akan ada perbedaan kurikulum nantinya untuk murid yang memang non-inklusi dengan murid yang inklusi itu sendiri? Ya, jadi untuk yang sebelumnya kita adakan untuk sekolah inklusif, kita harus adanya kurikulum adaptif. Tetapi untuk tahun ini sehingga kan sudah mencapai semua sekolah bisa menerima anak-anak istimewa, sehingga diharapkan anak-anak istimewa ini tetap bisa mengikuti kurikulum yang standar. Tetapi pada saat itu kita juga meminta untuk penilaiannya bisa lebih fleksibel supaya nanti bisa memandang, bisa menilai anak-anak ini juga tetap secara sempurna dan juga bisa membantu anak-anak ini
melanjutkan ke sekolah yang jenjang lebih tinggi betul. seperti itu. Berarti adanya penilaian yang fleksibel. Iya. Untuk anak inklusi saja. Iya. Jadi untuk menyesuaikan hal tersebut. Nah, koordinasi pastinya selalu dilakukan ya Bu ya, untuk sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana koordinasi antara sekolah, terus juga orang tua dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Surabaya. Pastinya harus selalu berkolaborasi, selalu berkomunikasi agar orang tua murid tersebut merasakan nyaman atau tidak merasakan beban gitu ya Bu ya. Kalau anaknya bisa bergabung dengan murid-murid yang lain. Iya. Tentu saja yang disampaikan Mas Andrew ya, kita meminta dari pihak sekolah juga melakukan kemitraan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dari Dinas Pendidikan tidak hanya memfasilitasi mungkin dari kurikulum, SDM, ataupun dari sisi jenjangnya, tapi juga menjadikan mereka bisa lebih percaya dirinya lebih tinggi, kemudian mereka juga mampu menampilkan apa yang bakat dan minatnya, sama seperti anak-anak yang normal lainnya, sehingga kita juga meningkatkan kemitraan dan kerjasama. Dan ini kita juga membuka, dalam artian itu ada pengawasan juga dari pihak-pihak komunitas para orang tua yang memiliki anak istimewa ini, supaya juga bisa menggerakkan masing-masing sekolah untuk membantu penyelenggaraan kurikulum bagi anak-anak istimewa seperti itu. Baik, dan pastinya semuanya penerapan tersebut pasti ada kendala dan juga tantangan ya Bu ya. Pasti semua aturan ada sesuatu yang baru, pasti adanya kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah. Nah ini saya ingin tahu Bu, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusi di Surabaya untuk menyelenggarakan pendidikan ini. Adanya penggabungan. Jadi semua sekolah berhak untuk menerima murid inklusi tersebut. Tidak ada pembatasan ya kan Bu, sekolah ini mungkin apa Bu kendala dan juga tantangannya? Tantangan sayangnya dari internal tentu saja dari sarana prasarana. Jadi memang kita ingin menjangkau ke semuanya sekolah ini bisa ramah untuk anak-anak inklusi. Tetapi seperti itu juga kita meminta dari pihak SDM-nya juga mumpuni. Jangan sampai dari pihak SDM ini tidak bisa mengaplikasikan kurikulum adaptif, tidak bisa fleksibel untuk anak-anak kita yang inklusi. Kemudian juga tantangan berikutnya bagaimana dari pihak wali murid. Wali murid ini di sini tidak hanya untuk anak-anak yang istimewa, tapi bahkan anak-anak yang semuanya. Anak-anak kita yang bergabung di sekolah itu bisa mengkolaborasikan sekolah bersama-sama dan juga bisa beradaptasi bahwa memang kita bersekolah ini tidak hanya mengenai akademisi, tapi bagaimana mereka berkehidupan dengan karakter yang baik, bisa bertoleransi dengan temannya tanpa bullying, dan juga mereka bisa tanpa diskriminatif dengan teman-teman lainnya. Ini memang kita sedang bangun, tapi juga butuh pengawasan dari sekolah. Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan SDM sehingga pengawasannya menjadi kurang. Jadi malah menjadikan resiko bagi para orang tua yang punya anak-anak istimewa. Baik, nanti kita akan membahas lagi dan saya juga ingin tahu nanti bantuan dari Komisi D DPRD seperti apa untuk sekolah-sekolah yang memang menerima untuk murid-murid inklusi. Tadi kita akan membahasnya sesaat lagi setelah yang satu ini masih di Suara Rakyat.
lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Ibu Ajeng. Tadi saya sudah bilang, Bu, apa nanti yang akan dibantu oleh Komisi di DPRD? Pasti sekolah-sekolah juga mengalami kendala dan juga tantangan. Tapi itu bisa diatasi dengan ada bantuan dari berbagai pihak, terutama dari Komisi di DPRD Kota Surabaya. Apa nih Bu yang bisa dibantu kepada sekolah-sekolah yang memang ini baru pertama untuk menerima murid inklusi tersebut agar semuanya berjalan dengan baik dan murid bahagia, orang tua murid juga merasa tenang, dan guru tenaga pendidik juga nyaman untuk bisa menjalani itu, untuk bisa memberi pelajaran-pengajaran yang luar biasa. Nah, dari Komisi D tentu saja kita mendukung dengan memastikan keterpenuhan SDM, dan ini SDM tidak hanya dari guru umum saja, tapi kalau bisa satu sekolah sudah ada punya satu guru pendamping minimal seperti itu. Ya, sehingga semuanya sudah dipersiapkan dan juga sudah ramah untuk anak-anak kita yang istimewa. Kemudian juga sarana prasarana kita juga mengevaluasi terus setiap tahun supaya sebelumnya mungkin kita tidak punya target untuk menjadikan anak-anak sekolah semuanya se-Surabaya sekolah inklusif, tapi sekarang kita memastikan jadikan yang target semua sekolah di Kota Surabaya harus sekolah inklusif. Kemudian juga tidak hanya dari dinas pendidikan, tapi juga dari dinas lainnya kita sudah ada ya untuk memonitoring anak-anak kita yang istimewa, ada rumah anak prestasi, sehingga di situ mereka pada saat di lingkup, mungkin anak-anak ini kan tidak harus fleksibel, kadang masuk kadang tidak. Betul. Ini mungkin untuk penyembuhannya atau pengobatannya anak-anak bisa di sekolah ramah anak prestasi itu, kemudian juga bisa mendapatkan pengobatan sehingga mereka dapat pengawasan tidak hanya dari pendidikan tapi juga dari sosialnya seperti itu. Ada perbaikan sarana dan prasarana, ada sesuatu yang harus dilakukan, berarti ada anggaran tersendiri ya Bu ya. Apakah Komisi di DPRD ini sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ada di Kota Surabaya? Ya. Komisi D kita mendukung penuh dalam artian minimal 20% untuk anggaran pendidikan. Tetapi untuk keterpenuhan dari SDM, dari anggaran sudah siap, tetapi kendalanya SDM dari pemerintah pusat harus mau menyetujui pegawai yang bisa masuk. Sekarang kan semua tenaga harus melalui dari pemerintah pusat. Sehingga kemarin kita sudah mengajukan untuk guru ya diperlukan mungkin ada 1.500 sampai 1.700, ternyata dari pusat kita mendapatkan kuota 1.100, sehingga kita harus bisa mengerjakan dan juga menempatkan guru-guru pendamping ini sesuai dengan permasalahannya tersebut. Nanti tahun depan nanti akan minta kita ajukan lagi untuk guru supaya lebih terpenuhi lagi dan juga anak-anak bisa terfasilitasi. Dan intinya memang harus ada beberapa atau satu saja guru pendamping di sekolah-sekolah yang memang menerima untuk murid-murid inklusif tersebut, yang istimewa tersebut ya Bu ya. Betul. Agar semuanya bisa berjalan. Meskipun tenaga pengajar yang lain itu bisa juga diberikan pelatihan. Tapi alangkah baiknya memang harus ada satu pendamping ya Bu ya. Sebenarnya sih kalau untuk dari kajian dari pusat malah harus ada rasionya. Jadi kalau memang sudah ada menerima 1 atau 2 itu memang satu guru pendamping. Kalau lebih harus menambah guru pendamping lagi sehingga memang minimal 1 untuk dipersiapkan penerimaan anak-anak istimewa. Tapi kemudian di tahun ini PPDB tahun 2024 kita memonitoring nanti pada saat lewat jalur inklusi yang masuk kita akan melihat berapa banyak anak yang masuk di sekolah tersebut. Nah, ini kita akan memberikan guru sesuai dengan anak-anak yang masuk di sekolah tersebut. Jadi tidak ke semuanya, tapi harapannya ke depan minimal ada 1 guru untuk satu sekolah. Ya, apakah itu termasuk juga rencana komisi di DPRD ini memastikan agar pendidikan inklusi yang ada di Surabaya ini bisa menjadi solusi yang tepat ya, dengan adanya menambah lagi guru pendamping agar bisa memperhatikan murid-murid inklusi tersebut, murid-murid istimewa yang memang bisa masuk di sekolah mana aja gitu ya Bu ya. Iya, karena memang jangan sampai sekolah ini terbatas untuk anak-anak yang istimewa sehingga dari fasilitas dinas pendidikan harus memenuhi semua, harus
ada ya satu guru pendamping untuk satu sekolah, sehingga semuanya baru bisa dikatakan sekolah Kota Surabaya ramah disabilitas ataupun sekolah inklusif seperti itu. Berarti memang selalu memastikan juga beberapa sekolah dan sebisa mungkin bertambah lagi sekolah-sekolah, apalagi sekarang ini di tahun ajaran baru mungkin banyak juga mereka yang ingin memilih gitu kan Bu kadang-kadang, dan ini untuk murid-murid yang inklusi sendiri kan memang dibebaskan ya Bu ya berarti ya. Silakan memilih di sekolah mana aja karena di Surabaya ini memang sudah siap untuk mereka menerima mereka-mereka murid-murid yang istimewa begitu. Betul. Jadi pesannya untuk penonton yang ada di rumah nih Bu, untuk orang tua yang mungkin masih apa ya Bu, kayak rasa takut, ya kan ragu-ragu. Apakah nanti anak saya masukkan di sekolah A, B, C, itu benar-benar bisa nyaman, bisa mengikuti, atau memang ya selalu semangat gitu ya Bu untuk sekolah gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah Bu. Iya, untuk Bapak Ibu, untuk Kota Surabaya kita sudah mempersiapkan sekolah inklusif sehingga dari mana PPDB nanti, maka saya harapkan juga sesuai dengan visi misi yaitu memastikan anak-anak tidak jauh untuk bersekolah, tetap mendekatkan diri kepada sekolah. Sehingga kalau memang Bapak Ibu ingin memasukkan sekolah di yang terdekat, sehingga nanti ke depannya pasti dari pihak Dinas Pendidikan harus mampu memberikan guru pendamping dan juga beserta guru psikolognya. Sehingga nanti tidak hanya pelaksanaan proses belajar mengajar, tapi juga pengawasan bagaimana mereka bergaul dengan teman sebayanya juga bisa terlindungi. Sehingga kita sama-sama mewujudkan Kota Surabaya untuk ramah, untuk anak-anak istimewa dan juga untuk sekolah inklusif. Baik, semoga semakin tahun semakin merata dan ada pertambahan juga di tahun 2024 dan juga seterusnya agar Surabaya ini menjadi contoh juga ya Bu ya, kiblat buat daerah-daerah lain untuk bisa memberikan sekolah yang layak yang memang bisa untuk murid-murid inklusif memilih dimanapun berada untuk sekolahnya. Baik, terima kasih Bu Ajeng Wirawati atas waktunya. Semoga bahasan ini bisa membuat tenang untuk orang tua murid yang istimewa ini. Dan inilah akhir dari bahasan kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Selalu semangat. Kita berdua pamit, saya Andrew Julian pamit. Sampai jumpa.